Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sepertinya ada kesalahan ya pada penjelasan yang kemarin. Yang pertama itu tentang sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran, seperti dinosaurus ya. Jadi ada satu penjelasan yang salah sebenarnya. Jadi bukan segala sesuatu itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran, melainkan lebih tepatnya banyak hal yang belum dipahami oleh manusia terhadap penjelasan Allah dalam Al-Quran. Sama seperti berbagai penelitian terbaru yang akhirnya ditemukan hanya bisa di zaman sekarang dengan penemuan beberapa alat-alat penelitian yang baru mampu untuk menjelaskan itu, seperti misalnya proses embrio di dalam rahim. Kan zaman dulu belum ada alat ya untuk membenarkan proses itu. Zaman now baru ada. Makanya bukan tentang segala sesuatu itu tidak ada dalam Al-Quran, tapi tentang manusia yang belum mencapai kemampuannya untuk memahami itu dalam Al-Quran. Ya, wallahu alam. Yang kedua itu masalah makna kafir dan syirik ya. Kalau syirik mungkin udah benar ya, karena menuhankan selain Allah itu termasuk syirik. Juga termasuk kafir sebagian besar gitu. Sebagian lainnya adalah tidak menerima Al-Quran. Bukan berarti memahami tidak menerima tafsir A atau tafsir B ya, tapi tidak menerima misalnya seluruh tafsir tersebut. Mungkin itu maksudnya. Jadi ini bukan tentang orang yang misalnya dia percaya ada sebuah sosok besar yang menciptakan alam semesta, tapi dia tidak mau mempercayai agama manapun. Jadi kafir itu sebenarnya bukan tentang orang seperti ini, tetapi orang yang ketika dia memahami bahwa seluruh alam semesta ini ada penciptanya, kemudian dia telah membaca Al-Quran. Nah, setelah dia membaca Al-Quran dan mencoba memahami Al-Quran, itulah ketika dia tidak mau menerima kebenaran dari seluruh Al-Quran melalui tafsir manapun yang dia pakai, itulah yang disebut kafir gitu. Jadi kafir itu tidak hanya menuhankan selain Allah atau menganggap ada Tuhan lain selain Allah, tapi juga setelah dia membaca Al-Quran, setelah dia memahami hadis-hadis sahih Rasulullah SAW, dan dia menolak semua itu, nah itulah wujud kekafiran. Makanya kafir itu bukan tentang tidak menerima tafsir A atau tafsir B, tapi setelah membaca tafsir manapun yang dia baca, dia tidak menerima seluruh tafsir tersebut. Dia tidak menerima seluruh arti dari makna atau hikmah yang terkandung dalam Al-Quran. Karena dia tidak menerima keseluruhannya, nah itulah wujud kekafiran itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya bukan tentang orang yang belum membaca Al-Quran atau belum memahami Al-Quran, tapi ketika dia memahami, ketika dia sudah mempelajari dan dia menolak itu, nah inilah wujud kekafiran sebenarnya. Termasuk orang yang tidak mau. Jadi belum dan tidak mau ini sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi ada orang yang belum memahami, artinya dia sedang mencari waktu untuk itu. Ketika usahanya mencari waktu untuk memahami itu dan dia mati dalam keadaan itu ya, wallahu alam. Tapi sekali lagi hak untuk menyatakan seseorang itu diterima atau tidak imannya itu adalah hak Allah gitu kan, bukan hak kita sebagai manusia. Tapi kita hanya mendefinisikan ini agar kita tidak terjebak dalam
kesalahan, misalnya mengkafirkan orang, dengan mudah mengkafirkan orang lain, ataupun merasa diri kita sendiri itu spesial gitu. Karena merasa diri kita suci atau merasa diri kita spesial itu wujud kesombongan, dan kesombongan itu ya milik iblis kan. Kalau kalian memiliki wujud kesombongan iblis, maka bersiap-siaplah sebagai penghuni neraka, karena iblis kan penghuni neraka. Ya, sudahlah, wallahu a'lam.